Selamat pagi, Bu Bapak dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa kembali. Sehat-sehat. Semoga kebahagiaan, ketentraman batin selalu ada dalam hari-hari kita, dan kita dimampukan untuk terus bersyukur, mengupayakan hal baik dalam kehidupan kita. Bu Bapak dan saudara-saudara, sebelum kita bersama renungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari saya undang kita untuk bersama bersaat teduh dalam keheningan. Saat teduh dalam keheningan dipersilahkan. Mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu hari lepas hari. Mengucap syukur atas segala hal yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, kasih setia yang Kau berikan atas apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mensyukuri hari pemberian Tuhan. Kami mau mensyukuri hidup pemberian Tuhan, sehingga kami mau memulainya dalam bersama berdoa, bersyukur, baca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Kau berikan kami pemahaman, kekuatan untuk melakukan dengan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah kami, doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita akan bersama belajar dan membuka dari Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke dalam ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan merenungkan dengan setia. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, ketika membaca Matius 25 ini, kita diperingatkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Menariknya, Yesus menggunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan ini yang digunakan ini ternyata dekat dengan kebudayaan. Kita tahu bahwa teks Matius pun memiliki latar belakang budayanya yang tentu saja pastinya ada yang berbeda dengan budaya kita,
sebagai sekarang masyarakat Jawa. GKJ tentu memiliki banyak potensi-potensi budaya, bahkan berada dalam sosiokultural budaya tertentu. GKJ juga memiliki banyak nuansa-nuansa budaya, khotbah berbahasa Jawa, riwaya unduh-unduh, berbagai macam hidup juga dalam konteks budaya. Ada wayang mungkin, jadilan, mocopatan, banyak sekali konteks-konteks budaya. Bahkan karakteristik masyarakat Jawa yang sekarang juga bergabung dalam hibriditas, perjumpaan, campur aduan dengan berbagai macam latar belakang. Itu menjadi konteks budaya yang terus dibangun, terus berkait kelindan, terus mempengaruhi kehidupan bergereja. Ibu bapak dan saudara-saudara, Yesus menggunakan perumpamaan dengan budaya yang dekat dengan pendengar-pendengarnya, memberikan nasihat dengan menggunakan perumpamaan budaya yang dekat dengan mereka yang mendengar. Ini menjadi menarik bahwa ternyata Yesus mengingatkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya dengan perumpamaan sesuatu yang dekat dengan apa yang mereka hidupi. Pemberitaan kerajaan Allah menggunakan budaya, menggunakan apa yang ada dalam lingkungan. Tidak ngawang-ngawang, tidak abstrak, tidak hal yang sulit dipahami. Kita melihat tadi bagaimana budaya ketika ada pesta perjamuan kawin. Ada 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Yang 5 membawa minyak dan pelita, yang 5 hanya membawa pelita. Nah, ini kan menjadi sebuah perbedaan. Ada kesiapan yang 5 tidak. Lalu aturan main dalam perjamuan kawin juga berbeda dengan perjamuan kawin di kita di Jawa. Mungkin ada pemberkatan di gereja, lalu resepsi, lalu nanti mungkin ada wayangan, ada berbagai macam peristiwa, perayaan, nyumbang segala macam. Ini berbeda. Di sana kita diperjumpakan bagaimana mereka saling tunggon-tunggonan supaya bisa memberikan seolah-olah kejutan. Kita perhatikan bersama bahwa waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru-seru, mempelai datang, song-songlah dia. Ini kita diperlihatkan bagaimana mempelai laki-laki dan perempuan ini saling memberikan kejutan. Jadi dalam perjamuan pernikahan, perkawinan, itu mereka saling berada di tempat yang berbeda. Nah, nanti mempelai laki-laki akan datang dan teman-teman dari mempelai perempuan ini akan menunggu kedatangannya. Kedatangannya kapan? Tidak bisa dimengerti. Semakin tidak bisa ditebak, itu semakin memberikan kejutan. Dan tentu kejutan ini kan menyenangkan. Apalagi yang datang adalah mempelai yang dikasihi. Nah, kita lihat ketegangan di sini ya. Ada sebuah nuansa budaya yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, dan budaya ini tahu betul oleh orang-orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus membicarakan hal-hal yang dekat dengan orang-orang yang mendengarnya. Dari cerita tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan untuk berjaga-jaga, menyambut kedatangannya, menyambut kerajaan surga. Hal yang dinantikan inilah yang dijaga-jagai, yang perlu dipersiapkan, yang menjadi pembelajaran bagi kita betapa pentingnya kita
sekaligus itu menjadi cara kita untuk merayakan iman kita. Budaya memiliki warna dan nuansa yang berbeda. Setiap budaya memiliki napas spirit yang berbeda. Dalam budaya kita diberikan kesempatan untuk merefleksikan hal-hal yang tidak bisa tertuliskan, maknanya tidak sampai ketika dalam kata-kata. Dan kehadiran Tuhan pun diwartakan melalui penjelasan perumpamaan tentang budaya. Ibu bapak dan saudara belajar bersama dari gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita tidak hanya belajar tentang pentingnya berjaga-jaga, mempersiapkan diri, tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa dalam mewartakan kabar sukacita itu bukan membawa sebuah hal yang abstrak, sebuah hal yang tidak bisa dimengerti, sebuah hal yang rigid dan rumit, tapi dia menjelaskan melalui kebudayaan. Dan perumpamaan yang digunakan ini menjadi perumpamaan yang dekat dengan mereka. Ini menjadi pertanyaan, bagaimana kita merefleksikan iman kita di tengah kebudayaan kita. Apakah iman kita justru menghakimi kebudayaan itu karena berbeda? Ataukah justru seperti Tuhan Yesus tadi, menggunakan kebudayaan digunakan sebagai perumpamaan, dan perumpamaan itu menjadi jalan untuk memahami kabar sukacita, dan itu lebih dekat dengan kita karena lebih mudah dimengerti. Ada banyak respon tentang kebudayaan, mungkin baik, mungkin tidak baik, mungkin setuju, mungkin tidak setuju, mungkin itu merusak, mungkin itu melestarikan. Satu hal yang penting adalah Yesus menggunakan budaya untuk mewartakan kabar sukacita, bahkan untuk merawat yang lebih lagi, karena dengan kebudayaan hal-hal rumit bisa mudah dipahami. Tidak semua bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi dengan nuansa, dengan perilaku, dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu lebih mudah dalam kita mewartakan kabar sukacita. Sebagaimana Tuhan Yesus menggunakan cerita, perumpamaan, kita juga diajak menggunakan cerita-cerita kita, kabar baik kita, untuk menjadi pewarta sukacita, untuk menjadi orang-orang yang selalu membawa kabar baik. Bahkan ketika di tengah himpitan persoalan hidup, kita diundang untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Bahkan untuk terlihat hal-hal yang tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin. Hal-hal yang seolah-olah, ini bukan hanya sulit, tapi ini tidak mungkin, tapi bisa dimungkinkan. Karena dengan alternatif kebudayaan tadi, warta sukacita semakin dapat dihidupi, dimengerti, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang komunitas kita, tentang orang yang lebih banyak lagi, tentang lingkungan kita. Karena kita menjadi sama rekan sekerja Allah yang terus berjaga-jaga. Amin. Saat teduh bagi kita. Mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh bersama mendengarkan, merenungkan firman-Mu, dan kami mohon kekuatan dari-Mu untuk dimampukan menghadapi, menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami berdoa untuk orang-orang dalam pergumulan, kami berdoa bagi orang tua kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan lewat apa yang telah diupayakan. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang dalam proses pemulihan kesehatan,
Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi warta sukacita dan saudara kami cepat pulih dalam kesehatannya. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pembelajaran di sekolah, dalam ujian. Kiranya Tuhan mampukan supaya dapat mengerti, melaksanakan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami dalam masyarakat. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan membimbing kami sehingga kami menjadi warga negara yang baik. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan dalam gelap langkah kehidupan kami. Kiranya kehendak-Mu, penyertaan-Mu, berkat yang daripadamu yang melimpahi dan membimbing langkah hidup kami sehingga kami merasa bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Jangan kehendak dan keinginan kami yang terjadi Tuhan, tapi keinginan, kehendak-Mu, karya-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.